Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope that you are fine on this occasion. Let me introduce myself first. My full name is Khairul Rosikin, but you can call me Uncle Ken. And now, welcome to e-learning of SMK YPM 7 Tarik. In this place or in this link, you can study more about lesson that you want to understand. And then sebelum kita memulai belajar, mari kita membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih atas bacaan bersama-samanya. Oke, student, selanjutnya mari kita membaca doa awal belajar agar apa yang kita pelajari hari ini sangat dan lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk doa awal belajar, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih atas partisipasinya. Dan yang terakhir, but is not the least, mari kita membaca surat Al-Fil terlebih dahulu. Kenapa kok saya meminta atau mengajak anak-anak semuanya untuk membaca surat Al-Fil? Karena apa yang terkandung dalam surat ini sangat baik untuk kita semuanya. Karena apa? Salah satu fadilah dari surat Al-Fil adalah memudahkan kita, memudahkan seluruh urusan kita, baik urusan duniawi maupun urusan akhirat. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul adzim. Sekian untuk pembacaan surat Al-Fil. Selanjutnya, mari kita memasuki materi inti dari sebuah pelajaran bahasa Inggris. Today, we are going to study about demonstrative pronoun, exactly talking about this and this, yaitu ini dan itu. Selanjutnya, kompetensi dasar pada materi demonstrative pronoun kali ini yaitu terdapat pada KD 3.1 dan juga KD 4.1 yang intinya adalah siswa mampu menganalisa sebuah teks kontekstual maupun bacaan yang di dalamnya terdapat materi tentang pronoun yang rinciannya adalah subject pronoun, object pronoun, demonstrative pronoun, dan yang terakhir talking about possessive. Selanjutnya, sebuah tujuan pembelajaran yang ada di materi demonstrative pronoun adalah siswa mampu dan bisa menjawab sebuah pertanyaan dan bisa menganalisa sebuah pertanyaan yang di dalamnya terkandung tentang pronoun, khususnya demonstratif pronoun dan lebih detailnya tentang this dan this atau ini dalam bahasa Indonesia. And then now let's talking about kind of demonstrative pronoun atau macam-macam demonstrative pronoun. Kali ini saya hanya membahas tentang ini terlebih dahulu. Ini dalam bahasa Inggrisnya adalah this. Bisa this, bisa this. This untuk benda tunggal, selanjutnya this untuk benda jamak atau banyak, atau lebih detailnya benda yang lebih dari satu. Oke, student, and then now let's talking about penggunaan to be
pada this dan this. Remember, untuk kali ini yang kita bahas masih tentang is, an, and are terlebih dahulu. This selalu menggunakan is, and remember that this menggunakan an. Jangan sampai keliru ya. Untuk this menggunakan is, kalau bedanya dua yaitu this menggunakan an. Selanjutnya contoh penggunaan this pada kalimat yaitu negatif. Seperti contoh, ini adalah kotak, menjadi this is box. Remember, this is box. Jangan sampai lupa menambahkan is-nya. Well, and then for the next example or for the next topic about negative sentence, jadi penggunaan this pada kalimat negatif. Contoh kalimatnya adalah ini bukan kotak, menjadi ini this bukan is. Karena menggunakan bukan maka kalian harus menambahkan not, jadi is not. Menjadi this is not kotak box. Menjadi lengkapnya this is not box. Ini bukan kotak, menjadi this is not box. Untuk yang kedua untuk yang ketiga yaitu penggunaan this pada kalimat interrogatif. Seperti contoh dalam kalimat berikut adalah apakah ini kotak? Kotaknya satu ya. Apakah menggunakan is? Ini menggunakan this. Selanjutnya kotak menggunakan box. Menjadi is this box. Remember, karena apakah menjadi is, tukar tempatnya. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pada materi yang lainnya atau materi this terlebih dahulu, kita wajib membahas tentang penggunaan atau penulisan kata benda jamak atau lebih dari satu. Kenapa harus kita membahas ini dulu? Agar kita lebih memahami dan mudah untuk mempelajari tentang this, yaitu untuk kata benda jamak. And then now the topic about aturan penggunaan kata benda jamak. Aturan yang pertama, ini masih pertama ya, aturannya ada dua. Yang pertama yaitu tambahkan s di akhir kata bendanya. Remember, tambahkan s di akhir kata benda kalau bendanya lebih dari satu. Cukup simple ya. Jadi kita cukup menambahkan s. Contohnya adalah for example dalam sebuah kata yaitu rumah. Satu rumahnya bahasa Inggrisnya house. Kalau rumah-rumah atau rumahnya lebih dari dua atau dua dan seterusnya, maka menjadi houses, tambahkan s di belakangnya. Jadi remember, kalau rumahnya lebih dari satu, dua dan seterusnya, tambahkan s. House menjadi houses. Selanjutnya di aturan yang kedua tentang penambahan s, ini yang lebih kompleks for student. Remember and be careful, yaitu tambahkan es di akhir kata bendanya. Remember, tadi tambahkan s. Kalau yang sekarang you must put es atau es di akhir kata benda, yaitu kata benda yang berakhiran ss, sh, ch, x, o, dan y. Remember ya, hanya ada 6 kata benda yang berakhiran tersebut yang boleh ditambahkan es. Contohnya sebagai berikut. Nomor 1 yaitu kata benda yang berakhiran ss. Contohnya adalah gelas-gelas, bahasa Inggrisnya glass. Karena huruf belakangnya itu ss, maka kalau mau menyatakan gelas-gelas, maka tinggal menambahkan es menjadi glasses. Oke ya, glass. Kalau gelas-gelas, glasses. Selanjutnya untuk contoh yang kedua itu kata benda yang berakhiran huruf sh. Contohnya adalah sikat-sikat. Tahu sikat ya? Bahasa Inggrisnya kan brush. Nah, karena huruf belakangnya adalah sh, maka you must add es di akhirnya menjadi brushes. Remember, kalau sikat brush, kalau sikat-sikat brushes. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu kata benda yang berakhiran ch. Contohnya adalah jam. Kalau jam bahasa Inggrisnya kan watch. Nah, kalau jam-jam karena huruf belakangnya adalah ch, maka kita wajib menambahkan es menjadi watches. Ingat ya, jam watch. Kalau jam-jam watches.
For next, let's come to the fourth example, kata benda yang berakhiran X. Contohnya adalah kotak, seperti yang awal tadi. Bahasa Inggrisnya adalah box, huruf terakhirnya X ya. Kalau kotak atau lebih dari satu, maka akan berubah menjadi boxes. Karena apa? Karena huruf akhirnya X. Remember ya, kotak box, kalau kotak boxes. And then now let's come for number 5. Example-nya adalah huruf atau kata benda yang hurufnya O akhirannya. Contohnya adalah tomat. Tahu buah tomat? Oke. Tomat bahasa Inggrisnya kan tomato. Karena huruf belakangnya adalah O, maka kalau mau kata tomat tambahkan ES menjadi tomatoes. Remember ya, tomat tomato, kalau tomat tomatoes. Well student, and now come to the last example or come to the rule of adding ES, yaitu kata benda yang berakhiran Y. Remember and careful for this place or for this word. Untuk kata benda yang berakhiran Y, hati-hati ya. Y adalah kata benda yang huruf akhirnya Y. Dilihat dulu huruf sebelumnya Y. Kalau huruf sebelumnya Y adalah huruf konsonan, tahu konsonan aja? Berarti selain A, I, U, dan EO, maka wajib menambahkan ES. Tapi dengan syarat Y-nya diganti I dulu, baru ditambahkan ES. Contoh, permen, candy, 1. Kalau permen menjadi candies. Remember, karena Y-nya depannya huruf konsonan yaitu D, maka Y-nya diganti I dulu, baru ditambahkan ES yaitu candies. Oke? Candy, permen, kalau permen, candies. Well student, after studying or after finishing about the rule of adding S or ES, setelah selesai mempelajari tentang benda jamak yaitu S dan ES, maka kita masuk ke cara penulisan atau penggunaan this. Yang pertama adalah penggunaan this pada kalimat positif. Dengan contohnya, ini adalah kotak-kotak. Ingat ya, kotaknya lebih dari satu, maka menggunakannya adalah this. Dan pasangannya tidak lagi dengan is, tapi gunakan are, selanjutnya box, tambahkan S atau ES. Berarti these are boxes. Contoh yang kedua adalah penggunaan kata this pada kalimat negatif. Contohnya adalah ini bukan kotak-kotak. Ingat ya, kotaknya lebih dari satu, maka gunakan this dan juga are menjadi these are not boxes. Ingat, jadi gunakan are, jangan sampai menggunakan is karena bendanya lebih dari satu. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu penggunaan this pada kalimat interrogatif. Contoh kalimatnya adalah apakah ini kotak-kotak? Nah, karena kotaknya lebih dari satu, maka apakahnya tidak lagi menggunakan is tapi menggunakan are. It-nya tidak menggunakan this tapi menggunakan this, maka bahasa Inggrisnya are these boxes. Jangan lupa menambahkan ES atau S di akhir kata benda. Karena apa? Karena bendanya lebih dari satu. Well student, now let's discuss about this dan this in some question. Jadi kita akan mendiskusikan bagaimana penggunaan this dan this dalam sebuah soal. Yang pertama yaitu penggunaan this dan this pada to be atau is pada soal fill in the blank. Contohnya this my box. Nah, karena menggunakan this, maka jawabannya yang benar adalah is. Untuk soal nomor 2 dengan soal this bla 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 atau my boxes. Karena dalam soal tersebut ada kata this dan juga bendanya ada kata S atau ES-nya, maka jawabannya adalah A. Selanjutnya, penggunaan this dan this pada soal yang menanyakan tentang benda jamak. Contoh yang pertama yaitu this is mine. Nah, karena pakai is, maka cari jawaban yang tidak ada S-nya atau asli, maka menjadi this is my box. Soal nomor 2, these are my bla bla bla. Karena ada kata are dan juga ada kata this, maka jawabannya cari yang ada S atau ES-nya. Menjadi jawabannya adalah boxes. Maka jawabannya these are boxes. Itu ya, jadi hati-hati.
Kesimpulan materi tentang demonstratif pronoun kali ini yang harus diperhatikan adalah 1. This itu selalu menggunakan is, jangan sampai lupa. Dan tidak boleh atau dalam bahasa Arab haram kita menggunakan s atau es. Dan selanjutnya untuk soal atau kata this, wajib yang digunakan adalah an dan juga wajib menambahkan s atau es di akhir kata bendanya. Karena apa? Karena bendanya jamak lebih dari satu. Well, student, do you understand and can you get it about my explanation about demonstrative pronoun, or exactly talking about this and also this? And then now, after explaining about that material, I will try you to understand or to do some exercise. And then now let's do for the task 1 and that link below. Oke ya, di link tersebut silakan dijawab atau dimasukkan linknya ke dalam Google karena saya sudah menyiapkan soal. Dan for the next exercise or for the next task, let's come to the task 2. And also the same way, this is the link, itu linknya ya. Bisa diklik linknya atau bisa dimasukkan linknya untuk bisa menjawab soal. Well, the audience, that's all the lesson and the material or exercise about demonstrative pronoun this time, especially talking about this and this. I hope that my explanation and also my task from me very useful for us, especially for you. And then before closing our studying this time, let's pray first and then follow after me. Semoga apa yang kita pelajari bisa mendapatkan sebuah kemanfaatan yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya innal hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala partisipasinya. Thank you very much for your nice attention this time, and wassalamualaikum